Informasi lainnya, Saudara, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan perkara penyebaran berita bohong tes usap Rumah Sakit Umi Bogor dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan jaksa atas pledoi terdakwa. Sekitar 1.000 personel diterjunkan dalam pengamanan sidang lanjutan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Personel yang diturunkan merupakan dukungan dari Polsek, Polres Jakarta Timur, hingga Polda Metro Jaya. Polisi yang berjaga memeriksa setiap pengunjung yang masuk ke area pengadilan. Kawat berduri pun masih dipasang di akses jembatan penyeberangan orang tepat di depan pengadilan. Jaksa penuntut umum menilai pledoi terdakwa kasus penyebaran berita bohong tes usap Rumah Sakit Umi Bogor Rizik Syihab yang banyak menyeret nama tokoh nasional sebagai cara untuk mencari panggung untuk menyalahkan orang lain. Semua nama-nama yang disebut Rizik Syihab dalam pledoi menurut jaksa tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dan perkara. Juga masih menyampaikan cerita-cerita yang tidak ada hubungannya dengan fakta hukum, dengan menyeret dan menyebut beberapa nama seperti Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Polhukam RI Jenderal Purnawirawan Wiranto, Komandan Operasi BIN Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Suwanto, Ketua MUI Pusat Kiai Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI, Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, pasukan khusus TNI yang semuanya tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara kedua. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai berikut. Mengenai cerita-cerita yang disampaikan terdakwa tersebut, kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya, tetapi dan apa yang disampaikan terdakwa dalam ceritanya yang menyeret dan menyebut beberapa nama terlihat terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, jaksa menilai banyaknya kata-kata kasar yang digunakan Rizik dalam pledoinya berbanding terbalik dengan apa yang harus diucapkan oleh seorang ulama. Jaksa menyebut Imam Besar Rizik Syihab hanyalah isapan jempol belaka. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan oleh yang mengaku dirinya berakhlak kalimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata sebagaimana tersebut di atas. Sebagai orang yang berstatus sebagai guru seharusnya menjadi teladan guru dan ibu. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Selain dari itu, dalam nota pembelaan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab terlalu banyak menyampaikan keluh kesahnya yang hampir semuanya tidak relevan dengan pokok perkara. Informasi lebih lengkap soal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Selamat petang, Jonah. Jadi apa inti dari replik jaksa terhadap pembelaan Rizik Syihab, Jonah? Ya, selamat petang Mbak Im dan Saudara. Sebenarnya untuk dari inti persidangan hari ini adalah jaksa melihat pledoi Rizik tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, dan jaksa sendiri berharap majelis hakim mengesampingkan nota pembelaan dari Rizik Syihab dan tim kuasa hukumnya. Dari catatan yang kami rangkum mulai dari sidang tadi pagi, ada 3 hal pokok yang bisa dibahas. Yang pertama adalah tuntutan 6 tahun ini sudah berdasarkan fakta, di mana sebelumnya dari tim kuasa hukum Rizik Syihab dan juga Rizik Syihab sendiri menyatakan bahwa tuntutan 6 tahun itu dikatakan sadis dan dikatakan berlebihan bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa khususnya seperti terdakwa korupsi dan juga terdakwa lainnya. Yang kedua adalah JPU menilai Rizik Syihab terlalu banyak menyampaikan keluh kesah yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Kalau kita lihat dari mungkin pledoi yang sudah dilakukan, banyak sekali mungkin tudingan atau mungkin hal-hal yang tidak
ada hubungannya dan juga ini sangat bersinggungan atau mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara, dan itu saja menjadi satu catatan khusus yang disampaikan oleh JPU. Dan yang ketiga adalah JPU menilai dalam pledoi yang disampaikan HRS ini berisi tudingan ke sejumlah pihak. Salah satunya adalah tudingan kepada Ahok dan tudingan kepada Dias Hendro Priyono, di mana sebelumnya HRS sempat mengatakan bahwa Dias merupakan salah satu dalang terhadap adanya tewasnya Laskar FPI. Jadi memang jaksa sendiri memang cukup objektif dalam melakukan penilaian, dan dari inti dari sidang hari ini 3 hal pokok tersebut merupakan satu hal yang cukup penting yang disampaikan JPU, dan JPU sendiri berharap bahwa pledoi Rizik dikesampingkan dan majelis hakim bisa mengabulkan apa yang diharapkan oleh para jaksa penuntut umum pada sidang hari ini. Baik. Jonah, setelah sidang replik, bagaimana agenda sidang selanjutnya? Kapan akan dilakukan dupliknya, Jonah? Ya baik, untuk duplik sendiri rencananya akan digelar minggu depan. Tentu saja untuk duplik sendiri ada beberapa catatan yang tentu saja nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum. Bagaimana mungkin menanggapi dari tanggapan dari jaksa, khususnya terhadap dari duplik. Dan yang menjadi satu catatan cukup penting adalah bahwa pada dasarnya ketika mungkin HRS menuding bahwa mungkin tim dari JPU dan juga tim majelis hakim terlalu keras, maka hari ini terbukti bahwa jaksa penuntut umum juga ternyata bisa membalikan atau mungkin bisa membuktikan bahwa pada dasarnya tudingan dilakukan oleh HRS kepada sejumlah pihak, kepada tokoh pemerintah dan juga adanya mungkin tudingan lain ini tidak berdasarkan fakta, dan ini sangat berjauhan atau mungkin tidak bersinggungan dengan pokok perkara, di mana pokok perkara adalah bagaimana sidang perkara umi, di mana HRS sendiri didakwa dikarenakan melakukan atau menebarkan berita bohong bahwa pada dasarnya HRS ternyata terbukti positif COVID-19 pada November 2020 silam di Rumah Sakit Umi Bogor. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.